Pada saat itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Sudah 3 tahun lamanya. Jepang datang tahun 1942, menggantikan Belanda yang lebih dulu menjajah. Mereka datang dengan janji manis, Asia untuk Asia. Tapi nyatanya, rakyat dipaksa kerja rodi, pangan langka, dan semua informasi dikendalikan oleh Jepang. Menjelang pertengahan tahun 1945, posisi Jepang di Perang Dunia mulai terpojok. Pasukan sekutu terus menyerang dari berbagai arah. Tapi Jepang masih menolak menyerah karena takut kehilangan muka di mata dunia. Lalu bom atom dijatuhkan, Hiroshima hancur, Nagasaki menyusul. Dan akhirnya pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di Indonesia, berita kekalahan Jepang ini menyebar diam-diam. Para pemuda melihat ini sebagai momen emas karena saat itu terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Jepang masih ada di sini, tapi mereka tidak berwenang lagi. Sementara Belanda belum kembali dan sekutu masih di luar pulau. Di tengah kekacauan itu, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan Wikana langsung bergerak. Mereka mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno dan Hatta masih hati-hati. Mereka tidak ingin dianggap memanfaatkan kekalahan Jepang. Mereka masih menunggu jalur resmi dari Jepang, padahal waktu mereka sangat sempit. Akhirnya, golongan muda mengambil langkah nekat. Pada tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Di sana, mereka diisolasi dan dibujuk agar mau memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Di tengah perdebatan, Soekarno sempat marah dan ngomong, kalian tuh belum tahu soal politik." Tapi di saat itu juga Hatta mulai luluh nih. Ia sadar kalau terlalu lama menunggu, bisa-bisa kita dianggap boneka nih sama Jepang. Dan kalau itu terjadi, sekutu bisa saja membatalkan kemerdekaan kita. Akhirnya pada malam itu mereka pun kembali ke Jakarta dan teks proklamasi mulai disusun. Ahmad Subarjo menyusun kalimat, Sayuti Melik mengetik teksnya, dan Ibu Fatmawati menjahit bendera dari kain katun biasa yang ia beli sendiri dari pasar. Bendera itu yang kemudian dikenal sebagai Sang Saka Merah Putih hanya dijahit dengan mesin kecil di rumah. Bukan dari sutra, bukan dari kain istimewa, tapi dari harapan besar dan cinta yang tulus pada tanah air. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno dengan suara tenang dan berat membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia di bawah matahari pagi dengan bendera seadanya, dengan saksi-saksi dari rakyat biasa. Indonesia lahir sebagai bangsa merdeka. Tapi coba deh pikirin, kalau waktu itu bom gak dijatuhin ke Hiroshima sama Nagasaki, apa Jepang bakal nyerah secepat itu? Apa kekuasaan mereka bakal goyah? Apa kita punya kesempatan buat nyatakan kemerdekaan? Mungkin enggak. Mungkin kemerdekaan datangnya lebih lama, atau malah lewat jalan yang lebih berdarah. Tapi sejarah itu gak jalan pakai kata mungkin. Sejarah jalan karena momen, dan waktu itu Indonesia berhasil ambil momen emasnya. Kemerdekaan ini jelas hasil dari perjuangan, tapi juga karena ada keberanian buat ambil risiko di tengah dunia yang lagi hancur-hancuran karena perang.